Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siamo Tutti Fratelli. Hai semuanya, perkenalkan namaku Amara Prasya Sudarmono, biasa dipanggil Amara. Aku dari PMRwira PMI Kota Malang. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi yang pastinya teman-teman udah nggak asing, karena materi ini tuh erat banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu Sankes atau sanitasi dan kesehatan. Nah teman-teman, di era new normal ini teman-teman udah banyak melakukan aktivitas pastinya di luar rumah ya, karena udah banyak menghabiskan waktu mungkin di sekolah, kemudian teman-teman ikut ekstrakurikuler atau teman-teman ikut lomba mungkin dan lain sebagainya. Nah dengan padatnya aktivitas teman-teman juga harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya teman-teman. Kenapa? Karena apabila kebersihan dan kesehatan ini tidak dijaga, teman-teman bisa terserang berbagai penyakit yang pastinya teman-teman juga akan sedih, marah, kecewa apabila terdapat penyakit yang menyerang teman-teman, karena teman-teman akhirnya nggak bisa melaksanakan aktivitas yang sudah teman-teman jadwalkan. Nah, terus gimana sih caranya ya supaya kita tetap bisa menjaga khususnya mungkin kebersihan dulu nih? Nah, oke. Jadi aku akan bahas dulu. Kebersihan itu adalah keadaan di mana kita terbebaskan dari diantaranya kotoran, debu, dan sampah. Nah, kita bisa mulai menjaga kebersihan itu dari diri sendiri, yaitu kita mulai dari cuci tangan. Nah, cuci tangan itu harus juga diperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ada 7. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari. Yang kelima, ibu jari. 6, ujung kuku. Dan yang terakhir, pergelangan tangan. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya dengan 7 langkah yang bagaimana tadi. Tapi teman-teman juga harus perhatikan air yang teman-teman gunakan. Air yang teman-teman gunakan itu harus tidak berwarna dan juga tidak berbau, supaya teman-teman betul-betul menghilangkan kuman dan bakteri yang masih ada di tangan teman-teman. Nah, selain teman-teman menggunakan air, teman-teman juga harus menggunakan sabun. Karena aku masih banyak nemuin nih teman-teman cuci tangan tapi cuma pakai air, padahal kuman-kuman dan bakteri kayak gini nih, ini masih menghinggap di tangan teman-teman. Yang bahkan mungkin ini cuma 4 ya, tapi tangannya teman-teman itu bisa sampai berjuta-juta. Nah, bayangkan bakteri dan kuman-kuman tadi masuk ke dalam tubuh teman-teman dan teman-teman malah terkena penyakit. Nah, oke, setelah kita sudah bisa menjaga kebersihan diri sendiri, teman-teman juga harus bisa menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Nah, rumah itu adalah tempat kita beristirahat. Jadi teman-teman harus betul-betul menjaga kebersihan atau kenyamanan dari rumahnya teman-teman, supaya istirahat teman-teman juga bisa lebih maksimal. Nah, kita bisa mulai dari langkah kecil, contohnya dengan membersihkan kamar teman-teman. Mungkin apabila ada sampah, bisa langsung segera dibuang di tempat sampah supaya kamarnya juga bisa bersih dan terhindarkan dari kotoran. Oke, kita lanjut di lingkungan selanjutnya, yaitu adalah di sekolah. Sekolah itu adalah tempat kita mengemban ilmu. Kita banyak belajar, kita banyak bertemu teman-teman yang lainnya, kita banyak melakukan kegiatan contohnya ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Nah, di sekolah ini kalau misal tidak kita jaga kebersihannya, teman-teman akhirnya nggak bisa optimal nih buat belajar. Nah, kalau teman-teman udah nggak optimal buat belajar, akhirnya prestasinya teman-teman juga bisa menurun. Nah, selain teman-teman udah dapat penyakit, teman-teman juga akhirnya di sekolah nggak bisa terlalu berprestasi. Akhirnya teman-teman pasti juga sedih dan kecewa. Nah, supaya hal itu terhindarkan, teman-teman harus betul-betul menjaga kebersihan di sekolah. Bisa mulai dari langkah kecil, yaitu dengan membuang sampah yang teman-teman pakai. Contohnya mungkin dari sisa jajanan yang teman-teman makan, atau mungkin dari barang-barang yang teman-teman nih, itu selalu dirapikan di ruang kelas supaya tidak kotor dan berserakan. Selanjutnya, kita beranjak ke lingkungan yang lebih besar, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, di masyarakat kita ketemu banyak orang yang dimana kita kurang tahu ya orang itu habis dari mana atau orang itu habis ngapain. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman nih di lingkungan masyarakat, teman-teman kesulitan buat selalu cuci tangan karena teman-teman nggak selalu menemukan wastafel. Mungkin teman-teman mungkin ada di suatu lapangan atau teman-teman mungkin ada di suatu ruangan yang mungkin tidak menyediakan tempat untuk teman-teman cuci tangan. Teman-teman nggak perlu khawatir.
Karena sekarang sudah ada banyak hand sanitizer yang udah beredar di masyarakat, mulai dari bentuk yang kecil kayak gini, terus ada yang sedang, ada yang besar, bahkan ada yang berbentuk spray. Jadi teman-teman juga bisa terbantu buat selalu bisa menjaga kebersihan tangan teman-teman dengan hand sanitizer ini. Nah, kayak gini nih punya kantong nih, teman-teman bisa cantum mungkin di celananya teman-teman atau mungkin di tasnya teman-teman. Jadi sudah lumayan praktis ya. Oke, sekarang kita bahas di materi kesehatan. Aku kasih tahu dulu ya pengertiannya. Jadi kesehatan adalah kondisi di mana kita sehat betul-betul secara fisik, mental, dan kita berperilaku di sosial. Nah teman-teman tahu nggak ya kalau misal fisik kita yang sehat ini itu juga bisa mempengaruhi mental kita. Nah karena fisik yang betul-betul sehat itu akan menciptakan mental yang sehat pula. Nah, supaya kita bisa betul-betul terjaga kesehatannya kita gitu ya, supaya kita juga bisa optimal buat beraktivitas, ada caranya nih. Yang pertama, kita bisa mulai dari makan makanan gizi yang seimbang dan porsinya sesuai. Nah, kita bisa mulai dengan melengkapi gizi-gizi kita seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Nah, tapi teman-teman juga harus perlu perhatikan ya, porsinya harus sesuai dan harus seimbang. Karena kalau misal berlebih, itu teman-teman malah jadi terkena penyakit lainnya. Contohnya, teman-teman mungkin berlebih akan gula, dan teman-teman malah bisa berpotensi untuk terkena diabetes. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan ya, supaya kan makan itu teman-teman buat sehat gitu ya, bukan malah teman-teman jadi sakit. Jadi supaya betul-betul seimbang, teman-teman harus memperhatikan komposisinya. Selain teman-teman memperhatikan komposisinya, teman-teman juga harus memperhatikan waktunya. Karena aku juga masih temukan nih, teman-teman mungkin udah betul makannya udah sehat-sehat, tapi teman-teman itu makannya terlambat. Nah, kalau terlambat kayak gitu kan teman-teman akhirnya juga mempengaruhi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh teman-teman. Jadi teman-teman bukan sehat, tapi teman-teman malah tambah sakit gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah mungkin udah mencukupi gizi kita sehari-hari gitu ya, teman-teman harus tetap rajin untuk berolahraga. Nah, olahraga itu biasanya teman-teman itu malas, atau anak zaman sekarang itu sebutnya mager, malas gerak. Mungkin teman-teman bayangin kalau misal olahraga itu harus 1 jam, 2 jam, padahal nggak harus selama itu loh. Kita bisa mulai mungkin 10 menit ataupun 20 menit dalam sehari. Nah itu kan masih cukup pendek ya teman-teman, bisa luangkan sebentar saja untuk bisa berolahraga. Nah olahraga itu banyak macam, yang nggak perlu yang berat-berat sekali, karena mungkin juga teman-teman punya aktivitas-aktivitas yang lain gitu ya. Nah teman-teman bisa mulai contohnya workout di rumah, atau mungkin teman-teman yang suka nari nih, selain teman-teman juga meluangkan hobi, teman-teman juga bisa menjaga kebugaran fisiknya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Teman-teman tahu nggak sih kalau tidur yang cukup itu adalah tidur 8 jam. Nah, tidur 8 jam itu juga harus teman-teman perhatikan jamnya, yaitu adalah di malam hari. Jangan cuman aja yang penting 8 jam gitu. Padahal di malam harinya teman-teman, di tubuh kita itu adanya regenerasi sel. Apalagi kita ini sebagai anak remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, kita butuh regenerasi sel itu untuk kita tumbuh. Nah, kalau misalnya kita gunakan tubuh kita ini masih sampai malam, sampai kita tidak tidur, akhirnya regenerasi sel ini juga tidak terlaksanakan, pertumbuhan kita juga terganggu. Akhirnya teman-teman juga malah sakit, atau mungkin pertumbuhannya malah terhambat nantinya. Akhirnya berpengaruhnya juga di jangka panjang gitu. Nah, setelah kita udah bisa nih belajar gimana sih tahap-tahapnya gitu ya untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Terus peran kita sebagai PMR Wira itu gimana ya sebagai peer educator? Nah, kita harus bisa mengedukasi teman-teman sebaya untuk menggalakkan kembali, karena sebenarnya sanitasi dan kesehatan itu teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan materinya. Tapi teman-teman itu suka menyepelekan, karena mungkin bagi teman-teman itu sudah merupakan hal yang kecil. Padahal hal kecil ini itu bisa berdampak besar ke tubuh kita, yang nanti juga akan dampaknya jangka panjang ketika nanti kita di masa depan. Nah teman-teman, kalau kita udah sakit, sehat itu bisa mahal, karena kita harus ke dokter, kita mungkin harus menambah makanan kita yang lain-lainnya yang mungkin teman-teman nggak suka gitu. Terus teman-teman harus di rumah, teman-teman nggak bisa bersekolah, teman-teman nggak bisa ketemu teman-teman yang lainnya gitu.
gitu. Nah teman-teman nggak suka kan kayak gitu, waktu teman-teman habis terbuang cuma gara-gara teman-teman harus istirahat di rumah. Jadi walau waktu kita sakit sehat itu mahal, tapi cara kita mencegahnya kita bisa dengan langkah-langkah kecil yang murah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sangkas semua peduli.